Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Rasulullah mendapatkan keuntungan dari dagang yang dilakukan oleh beliau? Artinya Rasul dagang Rasulullah sangat bijak, sangat baik, tapi bagaimana, apakah Rasul itu kalau ngambil untung, ini saya barang modal sekian, terserah panjenengan mau ngasih untung berapa, atau seperti itu, atau yang lain? Silakan Ustaz. Salah pemahaman sebagian orang bahwa Rasulullah hanya menjual dengan murabahah. Salah. Yaitu dengan mengatakan, ini saya beli modalnya umpamanya 100.000, terserah mau dikasih untung berapa. 1.000 cukup? Ya udah nggak apa-apa. 1.000. Bukan. Jual beli dalam Islam ada dua. Dua-duanya dibolehkan dalam Islam. Pertama, bi'ul amanah, kedua bi'ul musawamah. Bi'ul amanah, jual beli amanah, jual beli di mana Anda menyebutkan modal. Lalu Anda hanya minta berapa, tawar modal sudah disebutkan. Tawar menawar terjadi pada berapa keuntungan saya. Saya beli ini 100.000 per item ini. Saya punya umumnya 1.000 item. 100.000 saya beli. Anda mau kasih saya keuntungan berapa? 10%. 10% kayaknya belum masuk. 20% belum masuk. Ini boleh. Ini murabahah. Ada. Tapi apakah hanya jual beli Rasulullah seperti ini? Tidak. Utsman bin Affan memang jual beli seperti ini beliau. Ketika beliau membawa, maaf, ini jawabannya singkat aja ya. Boleh. Ini namanya murabahah. Dengan murabahah. Yang kedua, jual beli dengan musawamah, tanpa menyebutkan modal. Ketika beliau nawar mau beli, Ustaz, saya mau beli ini. Berapa Ustaz? 110. Emang modalnya berapa Ustaz? Saya nggak sebutin. Nanti saingi saya. Hak saya kan? Kalau mau beli silahkan, kalau menurut Anda mahal silahkan tawar. Ini namanya jual beli musawamah. Ada dari masa dahulu, ada ini di masa Rasulullah SAW. Tidak semua. Sebagian orang memahami bahwa Rasulullah jujur. Ya, tidak. Musawamah ini enggak jujur. Boleh. Islam boleh. Apakah sekarang barang yang dijual di tengah-tengah kaum muslimin, tahu Anda semua modalnya berapa semuanya? Enggak ada, teman. Sampai ini pun enggak tahu. Sampai pabrik yang jualnya berapa modal pun enggak nyebutin dia. Pedagang juga begitu. Enggak ada yang salah, halal semuanya. Jadi jangan Anda pahami terlalu sempit bahwa dagang itu hanya seperti itu. Kalau enggak begitu, tidak Islami, tidak syariah. Ya, itu betul, itu salah satu bentuk namakan dengan jual beli amanah. Dengan syarat dia harus amanah menyebutkan modalnya. Kalau menyebutkan modal tadi, jelas. Berapa banyak para pedagang di pasar? Pak, ini berapa? 110, 90 ya, modalnya gak dapat. Padahal lebih 70. Ketika bohong, batal jual belinya. Iya. Fadal terus. Ya, jazakumullah. Berikutnya, bagaimana hukum MLM secara Islam? Dan bagaimana hukum umroh dengan harga murah dan antrian berangkat hingga 1 tahun lebih? Satu dulu jawab ya. Yang umroh bukan dengan antrian 1 tahun lebih. Kalau antrian 1 tahun lebih tidak jelas tanggal keberangkatannya, haram. Karena ini salam fil manafi'. Nama akadnya akad salam fil manafi'. Yaitu akad salam di mana uang diserahkan pada waktu akad, kemudian jasa nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semakin mundur semakin murah. Ini dari zaman dahulu sudah ada, tapi untuk barang. Ibn Abbas mengatakan, kanu yuslifuna fi thiman li sanatin wa sanawat. Para penduduk Madinah sudah melakukan akad salam untuk selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Artinya sekarang saya beli 1 ton kurma, 1000 sok kurma umpamanya. Speknya ini jelas speknya. Serah terimanya setahun depan, tanggalnya jelas. Perkirakan pada itu terjadi musim panen. Harga ini sekarang saya bayar. Ya, karena saya bayar cash sekarang pasti lebih murah. Kalau saya terima barang sekarang, uang tahun depan pasti lebih mahal. Dan ini suatu hal yang wajar, sunnah kauniyah yang dibuat oleh Allah. Tidak ada yang salah ini. Yang salah tadi dalilnya jelas. Dan ini bagus. Anda untuk mendapatkan modal lagi, ini modal kedua. Tadi tambahan jurus kedua ya. Jurus tadi beli, sekarang jual. Kalau tadi Anda belikan dengan hutang kan, sekarang jual dengan hutang. Kamu mau apa? Anda tanya pada pedagang umpamanya, saya mau pedagang mangga atau pedagang apa? Pedagang ini ya dah. Tahun ini 6 bulan lagi saya sediakan mangga spek ini, bayar cash sekarang. Bayar cash sekarang. Karena cash sekarang lebih murah bayarnya. Para pedagang mau. Akad salam ini banyak yang mau. Ya. Karena pada waktu itu aman dia dapat barang, sudah terjamin. Cuman kalau dia nggak kenal Anda sebagai pemasok, tentu dia ragu. Taruh aja barang jaminan seperti tadi. Ini uang yang sudah dapatkan cash, mau ngapain ini? Dibuat tidur? Jangan. Putar dalam jual beli yang cepat. Ada teman saya dulu waktu bersama di Libya, tapi beliau tidak teruskan kuliahnya dan sibuk di bisnis kambing. Masya Allah. Bisnisnya kambing. Tapi kemudian ada pedagang sapi, jual sapi ke beliau. Karena beliau nggak biasa dengan sapi, dia mengatakan, enggak lah, kata dia. Pedagang sapi tetap ngotot juga, ambillah nggak apa-apa, bayar tahun depan. Hah? Tahun depan? Kepikir oleh dia. Oh ya udah, tahun depan. Berapa harganya? Dia sebutkan angka 350 juta kalau saya nggak salah. Ya, modal 350 juta dari mana Anda dapatkan? Hah? Segampang ini diputar dalam jual beli kambing yang biasa dilakukan oleh dia. Dalam setahun ke depan untung 600 juta. Dari 350 jadi 600 juta. Berapa keuntungannya? Pikirkanlah, banyak banget ya. Pokoknya banyak lah. Ya, halal. Ini kebalikan modal yang tadi. Salam ini. Maka umroh tadi bagus ini. Cuman masalahnya karena dia jual beli hutang, minta barang jaminan dari dia. Siapa yang menjamin Anda tahun depan berangkat? Hah? Nggak ada kan? Dan harus jelas tanggalnya, karena salam itu fi yaumin ma'lum ila ajalin ma'lum fi kailin ma'lum wazin ma'lum ila ajalin ma'lum. Tanggalnya jelas. Sama Anda beli tiket. Beli tiket berangkat 5 bulan lagi, per hari ini cash Anda beli tiket pesawat, lebih murah atau lebih mahal? Murah. Itu juga dengan itu, diputarkan untuk yang lain terserah dia, tapi jaminan berangkat ada, maka minta jaminan kepada dia. Yes. Karena sering mereka beralasan dan tidak ada alasan mereka, wah saya putar untuk ini sudah saya bangkrut, gimana saya berangkatkan Anda? Tidak ada. Jelas wajib diberangkatkan orang-orang ini. Karena akad dengan dia sudah mengikat. Fadhal. Ya. Berikutnya, tadi MLM belum Ustaz? Yang mana? MLM haram sudah. Ya. Singkat saja. Oke. Yang kedua, bagaimana hukum leasing kendaraan di mana dikenakan denda keterlambatan angsuran, namun kondisinya pembayaran selalu tepat waktu, tidak pernah didenda. Apakah termasuk riba juga? Ini hal yang sama dengan kartu kredit. Kartu kredit ada pernyataan bahwa Anda dikenakan denda bila terlambat, tapi tidak pernah terlambat. Apakah riba juga? Ya, ini sama juga dengan Anda dinyatakan oleh bank mendapatkan bunga pinjaman Anda memberikan pinjaman kepada bank lalu ditambahkan oleh bank, ya, ditambahkan oleh bank dan selalu ditepati oleh bank. Ya, apakah ini, dan Anda tidak ambil ini, apakah riba juga?
masalah terlambat atau tidak, Anda pakai atau tidak bunga, itu masalah kedua. Itu masalah kedua, pinggirkan dulu. Masalah yang pertama, ketika Anda buka kartu kredit ini, leasing ini, ada pernyataan, ada klausul atau buka rekening bank tadi dapat bunga, kebalikannya ini yang berikan bunga adalah bank, ya. Ada klausul yang menyatakan bahwasanya bila terlambat Anda dikenakan sanksi penalti sebanyak 0,01% dikali angsuran dikali hari, ya, begitu kan ya? Atau Anda diberikan bunga riba oleh bank dengan sekian persen per tahunnya dalam rekening Anda. Pernyataan ini Anda tanda tangani kan ya? Tanda tangan nanti setuju atau tidak? Setuju. Kalau Anda tanda tangan berarti setuju. Apa yang Anda setuju ini? Anda menyetujui riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Anda, saya setuju riba. Allahu Akbar. Siapa lo? Saya setuju riba. Walaupun belum terjadi telat enggak telat, itu dosa besar sudah Anda lakukan. Allah haramkan, Anda setuju, tanda tangan lagi. Bukan sekedar ngomong, tanda tangan kan kuat itu kan ya. Permasalahannya bukan terlambat atau tidaknya tadi. Sehingga Oki mengatakan ketika membahas tentang kartu kredit, haram hukumnya menerbitkan kartu kredit yang ada persyaratan bunga dan denda keterlambatan sekalipun. Ada di buku At-Tahrim, saya nukil ini pernyataan keputusan Simposium Oki, Organisasi Keputusan Islam para ulama internasional bidang fikih, haram menerbitkan kartu kredit yang ada janji keterlambatan sekalipun dirinya meyakini tidak akan terlambat. Baik. Jazakumullah. Barik fiik. Berikutnya pertanyaan, saya ingin bertanya berapa persenkah ketentuan dalam Islam untuk mengambil keuntungan? Nah, ini yang kemudian, bolehkah kita usaha berjualan gambar animasi ini Ustaz? Tapi bagian wajahnya seperti mata dan hidung telah dihapus. Berapa persenkah kita boleh mengambil keuntungan dalam Islam? Tidak ada ketentuan jelas. Yang kedua, cukup yang tadi itu tidak ada ketentuan dari harga modal Anda, tapi ada ketentuan dari harga pasar di mana barang itu Anda jualkan. Paham ini? Anda beli barang dari umumnya dari pusat grosiran di Jakarta, Anda bawa ke sini. Di sana barang ini Anda beli per itemnya umpamanya 1 juta. Di sini Anda jual 3 juta. Memang harga pasar di sini 3 juta. Berarti keuntungan berapa tadi? 200%. Halal ini halal. 200% Ustaz? Iya halal. Bukan Ka'ab bin Zubair Al-Bariki, beliau mendapatkan keuntungan dari satu dinar dibelikan dari Rasulullah untuk 1 ekor kambing dibeli dia 2 ekor kambing, kemudian 1 kambingnya dijual lagi 1 dinar, untung dia berarti berapa? 100% untuk halal. Karena dijual di tempat yang berbeda. Kalau tempat yang sama tidak boleh. Jelas? Ya. Kalau dari harga pasar baru ada ketentuan. Tidak boleh lebih tinggi dari itu kecuali dari 1/3 dari harga pasar. Umpamanya di pasar di daerah Pekalongan umpamanya sekitarnya, harga barang ini umpamanya harganya 100.000. Hanya toko Anda saja yang menjual, ada, tapi tentu tidak mesti 100.000, ada 105, 103, ada 97, ya. Berarti berkisar 100.000. Anda jual 115, ini masih halal. Tapi 30% di atas ini dia tertipu pembelinya. Anda jual 45, wajib Anda jelaskan kepada dia bahwa di sini harganya sih 100.000 berkisar sekian, tapi saya jual 40. Kalau kamu mau silakan beli. Siapa tahu dia mau, karena orang kalau murah dia nggak mau beli terkadang. Iya kan, kalau mau masya Allah. Ada teman-teman yang berdagang itu, Ustaz, ketika saya jual murah orang kira nggak bermutu barang saya. Barang yang sama saya naikin harganya laku. Alhamdulillah. Iya. Syukran. Berikutnya, kalau bank tadi jelas riba, mungkin banyak yang samar tentang koperasi. Maka ada yang menanyakan bagaimana hukum jasa atau bunga koperasi halalkah? Apa koperasi?
koperasi. Biasanya simpan pinjam, Ustaz. Kalau saja Bank Dunia haram, apakah koperasi Anda jadi halal? Tidak ada bedanya ya. Mau itu koperasi, mau itu pribadi, ya, mau itu modern, mau itu jahiliyah, yang jelas riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering beralasan, Ustaz, beda loh Ustaz. Kalau koperasi kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Bagus, argumennya lumayan. Tapi ya, kata saya, siapa ada orang sebodoh ini? Tidak ada orang minjamkan dirinya sendiri, kemudian kasih riba dirinya sendiri. Keuntungan istri, ada nggak orang seperti ini? Tidak ada. Maksud Anda dari kita kan orang lain kan? Iya. Apa bedanya dengan bank ketika itu? Hanya beda kata apa namanya ini? Tagline apa namanya? Tagline, beda tagline aja. Kalau bank nggak bilang itu, Anda pakai itu kata inti sama ribanya. Bukankah bank itu juga begitu? Dari kita, bukankah dana Anda itu diputar oleh bank? Nggak ada bedanya, ya, akhi. Cuma ini bentuk kecil, bentuk mikro, sehingga namanya koperasi. Kalau bentuknya sama dengan bank itu sama ribanya. Ini cuma riba kelas mikro. Ini riba yang kelas makronya. Dosanya sama besarnya. Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, untuk kalian pokok utang kalian saja. Sedikit pun Anda tambahkan ribanya, dosanya sama dan sama-sama riba. Sama-sama dihancurkan oleh Allah. Dan lihatlah koperasi yang ini semuanya hancur. Berikutnya gaji PNS, di mana kita tahu sumbernya banyak bercampur dengan harta haram. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Subhanallah. Yang dimaksud dengan kehalalan harta Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda adalah karyawan pegawai sebuah pemerintahan. Tahukah Anda pemerintahan itu dapat uang dari mana? Enggak, berarti Anda berdosa. Dengan yang haram, berarti Anda tidak boleh kerja di sana. Yang penting bagi Anda, karena kalau demikian tidak ada yang bisa hidup. Rasulullah SAW pernahkah bertanya kepada Yahudi, padahal Yahudi dikenal dalam sejarah bahwa mereka lah riba dari mereka dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, Allah mengatakan akaluna lisuh, sama'una lilkadhibi akaluna lisuh. Mereka makan harta risuah. Sogok itu dari Yahudi. Riba juga dari Yahudi. Fabzul minal ladzina hadu haramna alaihim tayyibatin uhiddan lahum wa akhdhihim riba, dan mereka yang ambil riba. Sampai hari ini juga riba dikuasai Yahudi. Riba dunia, orang bawa ke sebelah siapa? Yahudi itu. Salah siapa? Yahudi dia. Sampai per hari ini. Sunnah kauniyah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi? Karena pernah Rasulullah kan bertransaksi dengan Yahudi, beli makanan untuk istrinya, beli bakso, beli kuda, Masya Allah, beli kuda, beli kuda dari Yahudi. Pernahkah Rasulullah tanya, Yahudi, ini kalian dapatkan dari riba atau bukan? Pernah ada riwayat seperti itu? Tidak ada. Dan kalau diwajibkan, tidak ada satupun yang bisa hidup di dunia ini. Setiap orang mau belanja kepada Anda, Pak, Bapak bayar pakai uang dari mana itu, Pak? Yang halal atau yang haram? Waduh, saya nggak tahu ya. Coba ceritakan dulu, nanti saya jawab. Anda menjual atau mengajar, memberikan konsultasi gratis kepada pembeli, nggak bakal hidup. Maka insya Allah, yang penting jasa Anda, jasa yang halal, ya. Maka untuk sebagian, subhanallah, ada pejabat di sebuah lembaga instansi pemerintahan, dia mengatakan, Ustaz, lembaga kami itu memang lembaga kami ini mengatur riba di Indonesia ini. Dia bertaubat, saya pensiunan, saya sudah mengajukan pensiun, ya. Itu untuk gaji pegawai khusus di lembaga kami ini dari dana negara yang disimpan di World Bank dengan cara berbunga. Bunganya itulah yang diberikan untuk gaji-gaji kami. Boleh nggak kami makan? Tidak boleh. Kalau itu tidak boleh, karena Anda tahu sudah. Maka kenapa Anda tahu salah Anda sendiri? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Seperti Yahudi tadi kan nggak ditanya Rasulullah, tapi ketika tahu
tidak boleh. Lalu bagaimana saya hidup Ustaz? Kalau nggak terima pensiun masih bisa hidup nggak? Ada masuk kalian nggak? Nggak bisa Ustaz. Miskin boleh, mungkin miskin boleh. Bagi miskin daripada mati Anda darurat boleh. Taib, yang lain. Berarti tidak ada hubungan antara PNS tadi dengan dari mana negara mendapatkan ya. Taib. Bagaimana dengan OJK Ustaz? Kerja di Otoritas Jasa Keuangan Negara. Ya, dia sekarang yang mengatur tentang lembaga-lembaga keuangan tadi. Lembaga keuangan riba tadi kan dia yang ngatur ribanya kan ya. Biar bagus ribanya ada lembaga ini. Anda bekerja di sini biar riba itu jadi bagus. Bagaimana kira-kira? Ya, pasti haram lah. Syukran. Bagaimana hukum mempunyai tabungan di bank? Maksudnya berarti bank konvensional. Bagaimana hukum juga memiliki ATM? Ini berbeda dari orang ke orang. Ada orang yang sangat-sangat butuh dengan bank konvensional. Bukan karena dia pegawai di sana, karena bisnisnya, karena usahanya, karena klien bisnisnya, ya, menggunakan lembaga keuangan tersebut. Mau tidak mau dia harus buka. Untuk bank konvensional, bisa Anda buka tabungan tadi, kan akadnya antara si penabung dengan bank konvensional memberikan pinjaman, qard namanya. Jadi sepakati oleh para ulama internasional tentang akad menabung di bank. Itu akadnya adalah pinjaman. Pinjaman pada dasarnya boleh dengan syarat tanpa ada tambahan atau bunga. Karena ketika ada tambahan atau bunga menjadi dia pinjaman riba dan haram. Kalau Anda butuh fasilitas dari bank tadi dan ingin menjaga keamanan uang Anda di bank tadi, minta kepada dia akad by request. Yaitu, tolong sini, saya membuka rekening ya di bank Anda. Saya tahu bank Anda bank riba, tapi akad saya dengan Anda saya buat seperti ini. Saya nabung di Anda, tapi Anda akan memberikan kepada saya form bahwa saya menandatangani bahwasanya menerima bunga dari Anda sekian persen. Anda akan itu kan ya? Ketika buka tabungan, tolong ini coret ini yang ini saya nggak setuju. Ya, mau nggak kira-kira dia coret? Hah? Untung nggak dia kalau Anda mau bunga, untung nggak dia? Untung kan, tapi nggak mau dia. Begitulah dia berpikirnya, akhi. Ketika menjadi budak sebuah sistem, padahal dia untung secara materi, secara dunia, nggak mau dia karena sistem ini yang ada dari pusat keribaan di dunia itu. Padahal dia untung, nggak mau dia. Baik, nggak mau nggak ada masalah. Ada salah seorang murid saya, ya, dia nasabah prioritas di sebuah bank BUMN, sebuah cabang bank BUMN. Ketika dia harus membuka rekening di bank konven tadi karena butuh seperti tadi, banyak beberapa transaksi transferan yang lain yang menggunakan bank ini lebih cepat dan lebih menguntungkan, pokoknya lebih aman. Saya katakan demikian, terus gimana kalau nggak mau Ustaz? Paksa dia itu kan mereka, para tukang bank itu, tukang riba itu kan budak harta. Bila Tuhan yang ente ambil, takut dia itu, dicoba oleh dia. Dia sama prioritas. Nah, sebuah prioritas kan di atas 1 M berarti kan tabungannya kan, depositonya kan. Kalau tidak bisa nggak ada masalah. Saya akan ambil tabungan saya, tutup di sini, saya cari yang bisa. Apa jawaban kepala? Sebentar. Dihubungin dia. Habis itu satu kepencet, udah pak, udah selesai. Ya tadi nggak bisa, capek saya nego. Sekarang saya mau cabut 1 detik selesai semua urusannya, bisa. Mereka kan Tuhannya uang. Ketika Tuhannya diambil, mau dipindahin ke lain, takut dia sudah. Sekali klak hilang itu persyaratan bunga ribanya. Menjadi pinjaman, kita memberikan pinjaman tanpa bunga. Dengan pinjaman halal, buka rekeningnya tadi. Boleh Anda gunakan rekeningnya. Jelas. Subhanallah, Anda hidup di zaman yang luar biasa ya, akhi. Kuat-kuatan iman. Ya, dia ngajak adu. Allah barik fiik. Ya. Sudah syar'ikah bank-bank syariah kita? Tidak. Terus. Ya. Kan belum. Tidak, bukan belum. Tidak.
Ini lebih tegas lagi. Tidak berarti. Adakah harapan Ustaz? Apa? Adakah harapan bank-bank syariah ini kemudian menjadi bank yang sesuai syar'i? Harapan sebagai muslim kita disuruh berharap terus. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Pasti ada harapan. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Bagaimana cara kredit kendaraan yang sesuai syar'i? Ya, taib. Oke. Ini bukan kredit kendaraan saja, untuk berbagai jenis barang. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang ikhwan yang nelfon saya. Dia mau beli ruko di sebuah kota di Jabodetabek. Ruko tersebut ditawarkan oleh yang punya 1,2 M. Dia sudah datangi salah satu bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Tapi biasa, prosedurnya lama, berbelit-belit. Dia telepon ke saya. Ustaz, ya, ada nggak cara biar cepat Ustaz? Saya khawatir terjual nanti barangnya. Kenapa? Ada nggak bank yang Ustaz punya kenalan yang cepat dapat keluar pembiayaan sehingga saya bisa memiliki? Begini saja saya bilang. Kamu sudah dapat angka hitung-hitungannya dengan bank syariah tadi? Sudah Ustaz. Ya. Berapa? Jadi saya mendapat pembiayaan 1,2, nanti akhirnya saya bayar tenor 5 tahun jadi 1,9. Bagus. Datangi yang pemiliknya, katakan kepada dia, ya, saya beli kepada kamu 1,9 dengan tenor 5 tahun tanpa ada persyaratan denda keterlambatan. Mau nggak kira-kira dia? Saya nggak mau. Mau ya sih. Kalau bank saja itu 700 juta itu. Bank saja mau dia dengan pegawai, dengan segala operasional yang besar dan dapat keuntungan, mau dia. Saya secara pribadi tidak mau. Itu ditawarkannya. Dan alhamdulillah dia mau Ustaz, dan mau menghilangkan. Kalau di bank repot Anda minta hilang persyaratan dendanya ke bank. Kan walaupun bank syariah ada persyaratan denda kan? Ada persyaratan denda riba juga walaupun di bank syariah. Maka sebenarnya tidak ada yang syariah. Ya. Repot, ini enggak repot Anda minta. Sehingga buat akad jual beli tidak tunai, ya. Kemudian balik namanya nanti setelah lunas, aman dia. Akhirnya bisa. Kemudian kata dia, Ustaz, alhamdulillah, dan malah lebih murah 60 juta Ustaz. Sekarang saya mau kirim setengahnya ke Ustaz. Mohon rekening Ustaz. Saya bilang ente bayar dulu hutangnya. Nanti kalau sudah lunas masalah hadiah menghadiah nanti aman itu insyaallah. Tenang. Baik. Jelas ini. Maka jangan langsung Anda patah hati, ingin barang, ingin sesuatu, langsung datangi orangnya. Buat akad langsung notaris, nggak panjang-panjang cerita. Dengan dia nyicil ke lembaga keuangan tadi. Ya, kalau Anda sebagai developer langsung Anda jual ke mereka. Tapi hati-hati, kalau developer hati-hati. Karena Anda bisa mematikan bank, oleh karena itu Anda bermasalah dengan OJK. Dalam jumlah yang besar, tapi kalau jumlah kecil, jual 5, jual 10, jual 15 langsung lebih bagus. Ya, ini kan ini apa? Bila ini menjamur, mati lembaga keuangan itu. Iya. Allah barik fiik.